capres atau bakal calon presiden seperti apa yang sangat dibutuhkan untuk 5 tahun ke depan? Ya, tentu yang pro growth ya, namanya pro growth, karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi 6-7%. Jadi, apa namanya, kondisi perbankan ini menurut saya mengkhawatirkan ya sekarang ya, meskipun sekali lagi, laba dari bank-bank konvensional khususnya bank-bank BUMN itu ciamik gitu ya, tetapi itu kan bukan karena fungsi intermediasi ya. Jadi masalahnya bukan di supply side-nya, tapi di demand side-nya. Kalau menurut saya, apa namanya, demand pressure-nya itu cukup signifikan ya. Kalau kita lihat saya keliling selama lebaran ini, demand-nya sungguh sangat pressure ya. Apa namanya, biasanya kan lebaran inflasinya cukup tinggi, permintaan cukup banyak, tapi cobalah lihat, kecuali yang traffic ya, traffic itu cukup tinggi, tapi spending purchasing power mereka sangat terbatas. Jadi harus ada kebijakan untuk bisa meningkatkan demand ya, permintaan dari nasabah-nasabah khususnya UMKM, karena sekali lagi yang sekarang tumbuh kredit perbankan itu menurut saya sebagian besar adalah KUR saja. Tapi untuk kredit-kredit yang menengah lah gitu ya, korporasi tapi menengah yang aman itu sendiri ya, saya tidak melihat ada suatu perkembangan yang signifikan. Baik, kita akan beralih ke Ibu Telisa. Ibu Telisa, kalau menurut Anda sosok seperti apa yang kita butuhkan di 5 tahun ke depan, khususnya untuk industri keuangan? Iya, tentu sama ya sejalan tadi yang disampaikan bahwa PR intermediasi ya. Jadi bagaimana nanti kebijakan-kebijakan dari capres yang akan datang itu ada terobosan-terobosan sehingga sebenarnya gini, kita tuh uang banyak, likuiditas banyak, tapi kayak masih di langit gitu, belum sampai tadi makanya PR intermediasi sampai ke sektoril baik di level yang tadi terutama menengah, kemudian level bawah ya, itu juga semakin terus ditingkatkan ya. Jadi meskipun sudah ada kebijakan terkait kredit UMKM dan sebagainya, tapi itu tetap masih belum rata ya akses ke finansial inclusion sehingga menciptakan growth yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Jadi PR-nya cukup berat ya ke depan menghadapi digitalisasi di sektor keuangan juga artinya bagaimana digitalisasi ini juga memperhatikan aspek ketimpangan ya. Jadi kita berharap pimpinan yang akan datang itu selain dari pro growth juga pro kepada inequality ini ya. Bisa tadi uangnya itu nggak cuma di level korporasi karena kalau kita lihat kinerja-kinerja dari sisi korporasi itu sangat bagus banget ya apalagi korporasi-korporasi di sektor pertambangan yang sedang booming, korporasi-korporasi misalkan di sawit dan lain sebagainya. Jadi PR kita adalah lebih memeratakan ya, itu juga harapannya gitu sih pimpinan yang ke depan ini lebih bisa memeratakan lagi dan lebih terasa efeknya ke sektorial. Jadi bagaimana sektor perbankan sendiri yang katanya ciamik tadi, tapi betul-betul juga berdampak kepada sektorilnya sehingga nanti sektorilnya sendiri bisa mengembangkan perbankannya lebih lanjut lagi seperti itu. Jadi tadi ya karena ada simultanitas. Jadi harapannya bisa mengorkestrasi agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik bukan hanya di sektor keuangannya stabil, tapi juga ke sektorilnya juga memang tadi ya masalah daya beli, pemerataan, kemiskinan itu juga bisa apa namanya diselesaikan atau setidaknya menjadi lebih baik lagi dan mengawal transformasi ekonomi Indonesia ke depan. Harapannya itu memang bisa melahirkan terobosan-terobosan kebijakan tadi. Baik, kebijakan apa yang harus menjadi fokus untuk bisa mencapai pemerataan seperti yang Ibu sampaikan tadi? Ya tadi ya, penyalurannya tadi ya, jadi dari sisi intermediasinya ya, jadi karena memang mungkin perbankan kita sudah cukup nyaman dengan memegang obligasi yang bunganya cukup tinggi. Nah ini jadi challenge juga, bagaimana mendorong perbankan itu menjalankan fungsi intermediasinya, itu memang benar-benar menjadi PR sekali ya. Jadi artinya bahwa bagaimana bank benar-benar bisa match dengan kebutuhan dari sektoril tadi sih. Jadi mematchingkan, kalau kata bahasa Jawanya tuh nggak tuh antara yang membutuhkan antara demand for credit dengan supply of kreditnya ini ketemu gitu loh. Nah, seperti apa? Ya kan kita tahu kendala-kendalanya biasanya ada kolateral apa ya, itu memang tapi itu kan butuh terobosan kebijakan seperti itu ya. Itu yang mungkin juga perlu kebijakan matchingnya ini lebih kuat ya, membangun ekosistem dari hulu sampai hilir sama matchingnya ini menjadi lebih kuat lagi. Seperti kan matching untuk mendorong hilirisasi nikel, matching untuk mendorong hilirisasi di sektor perikanan dan maritim, kita ingin menjadi negara maritim. Nah, itu matching-matching seperti itu bagaimana nih pemerintah ini atau nanti pimpinan yang akan datang memfasilitasi antara pelaku-pelaku ini seperti itu supaya masing-masing tidak dengan ego sektornya atau ego KPI-nya seperti itu.